ini jadi tren kan, sekolah itu Iya, kadang pengen ngetren ya, oh pengen anak-anaknya ngetren. dipegangin iPad jadi Iya, iya. trendy gitu kan. Nah ternyata di lapangan seperti itu, dan ini sebenarnya menambah jam anak di depan layar gitu. Jadi awal mulanya dulu ketika SMA itu memutuskan memakai iPad, itu sebenarnya kita pengen ada tingkat efektivitas pengajaran di kelas yang lebih baik. Jadi justru malah si tablet ini tuh merusak fokus dan konsentrasi si anak dalam mendengarkan apa pesan dari guru. Nah, kekhawatiran kami ini juga didukung dengan hasil riset dari ini Mas, dari Sweden Karolinska Institute gitu, Lembaga bahwa risetnya Swedia, Mbak ya. ya Berarti kan tadi menghapus gadget atau tablet ya di sekolah mm-mm. itu benar-benar nanti nol tablet, nggak ada sama sekali memakai gadget, atau seperti apa, Mbak? Apa masih ada hybrid sedikit? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Republika? Semoga kabar baik semuanya. Kembali bersama saya di program interaksi Info Traktual Masa Kini, yang saat ini sudah memasuki episode kelima. Nah, kalau kemarin kita narasumbernya seorang perempuan, kali ini saya kembali kedatangan sebenarnya mendatangi narasumber seorang perempuan juga, yaitu Direktur Akademik Budi Mulia II, Mbak Tasnim Fauzia Rais. Apa kabar Mbak Tasnim? baik, terima kasih Mas Sehat ya, Mbak ya? Herman sudah datang ke Budi Mulia 2. Sehat alhamdulillah. Ya, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan program Budi Mulia II yang baru-baru ini menelurkan kebijakan, yaitu menghapus pemakaian tablet di sekolah. Betul. Mungkin sebelum kita membahas detail terkait dengan program tersebut, Ya. mungkin saya ingin nanya-nanya terkait dengan awalnya, bagaimana sih Mbak program pemakaian tablet di sekolah itu awalnya seperti apa? Apakah memang waktu itu ikut-ikutan aja dengan trennya sekolah internasional, atau memang didahului sebuah riset seperti itu? Ya. Jadi awal mulanya dulu ketika SMA itu memutuskan memakai iPad, itu sebenarnya kita pengen ada tingkat efektivitas pengajaran di kelas yang lebih baik. Jadi bagaimana misalnya ujian itu nggak usah pakai kertas lagi gitu. Jadi ujian tuh kita bisa saving a lot of paper, a lot of kertas ya, kita environmental friendly. Tujuannya awalnya itu sih Mas. Awalnya tuh dulu supaya ujian-ujian itu kita semuanya based on iPad, nggak usah pakai kertas lagi. Juga bisa mempermudah ketika anak itu mendapatkan material di kelas. Jadi dia bisa langsung lihat materialnya di depan meja dia. Jadi bukan melihat layar di tengah gitu. Harapannya seperti itu, dan juga ada beberapa reasoning lain. Tapi setelah beberapa tahun berjalan, kita memang evaluasi, ternyata tujuan itu ada yang tercapai, tapi banyak juga yang tidak. Jadi justru malah si tablet ini tuh merusak fokus dan konsentrasi si anak dalam mendengarkan apa pesan dari guru. Contohnya pada kenyataannya, walaupun kita sudah membatasi website-website yang bisa dibuka, tetapi mereka malah kebanyakan misalnya memakai waktu-waktu jam pelajaran itu untuk membuka sosial media seperti TikTok, Instagram, atau bahkan membuka chat seperti WA. Jadi mereka malah chatting-chatting antara teman itu di kelas, bahkan menggunakan doodling atau juga bermain game gitu. Dan itu sudah di luar kuasa guru kadang ya, gitu. Karena ada 15-20 anak di kelas. Ketika mereka semua memegang iPad, itu justru kadang tidak terkendali, tidak sesuai yang kita ekspektasikan. Nah, ini sebenarnya pengalaman kita ini, kita belajar ya Mas ya, memang ini jadi tren kan, sekolah itu kadang pengen ngetren ya, oh anak-anaknya dipegangin iPad, jadi trendy gitu kan. Nah ternyata di lapangan seperti itu, dan ini sebenarnya menambah jam
anak di depan layar gitu. Padahal kita tahu sebenarnya anak-anak remaja kita itu udah seharinya itu terpapar gadget itu 7 sampai 8 jam. Gitu ya. Jadi itu di sekolah aja atau pokoknya sehari-hari. seharian? Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau mereka bangun tidur jam 5, tidur jam 9 malam, 8 jamnya itu mereka on the screen. Itu hasil riset Mbak ya? Hasil riset di Indonesia. Di Indonesia ya. Makanya kita semaksimal mungkin gimana di sekolah yang 8 jam di sekolah dari jam 8 sampai jam 4 sore kalau bisa jangan kebanyakan on the screen. Nah, kekhawatiran kami ini juga didukung dengan hasil riset dari ini Mas, dari Sweden's Karolinska Institute. Gitu, lembaga bahwa risetnya Swedia Mbak ya? There is a clear scientific evidence that digital tools impair rather than enhance student learning. Ini riset ya Mas, ini scientific evidence. Jadi malah impair gitu loh. Tidak memperbaiki tapi malah tanda kutip merusak. Gitu. Dan juga di Swedia itu karena mereka based on research, akhirnya pemerintahnya itu memutuskan untuk nge-cut budget mereka di gadget dan mengalihkan ke buku Mas. Karena ternyata scientific research juga evidence-nya bahwa kalau orang itu, anak-anak remaja kita yang selama ini udah kehilangan namanya tuh attention span ya. Jadi jarak mereka untuk bisa fokus karena sekarang terpapar 8 jam di gadget itu, sekarang mereka bisa fokus tuh hanya 10 menit, 15 menit. Habis itu merasakan kebosanan. Nah ini kan dulu kita nggak kayak gitu ya Mas. Padahal di sekolah itu waktu itu berapa jam Mbak pemakaian di gadget itu di sekolah? Hampir di semua kelas. Hampir di semua kelas, tapi emang apa namanya di semua mata pelajaran dan sepanjang hari gitu Mbak? Iya betul. Selama berapa tahun waktu itu Mbak? Hampir 4 tahun ya. 4 tahun ya. Dan kapan mulai merasakan atau mulai ini ada yang salah nih dengan kebijakan ini gitu? Jadi tentunya setelah kita langsung lihat ke lapangan. Nah, gitu. Setelah kita lihat ke lapangan, kita melihat sendiri gitu. Jadi kita juga ada CCTV kan di kelas, anak-anak kita lihat, kita introspeksi, intinya gitu sih Mas. Dan ngikutin tren doang tanpa learning by doing ya. Memang semuanya itu akhirnya harus kita buktikan sendiri ketika kita melakukannya di lapangan ya. Betul. Itu ternyata tidak sesuai dengan utopian dream kita bahwa memakai gadget itu ternyata semudah itu. Karena itu tadi kalau sudah di kelas itu yang mereka lakukan sudah di luar kendali kita kadang gitu. Nah, di Swedia ini yang saya juga harus respect ya ke mereka ini, pemerintahnya itu tadi saya bilang dia nge-cut anggaran untuk ke gadget dan anggaran dari gadget dialihkan ke buku Mas. Jadi anak-anak itu sekarang diwajibkan membaca buku di tingkat junior maupun senior high, dan anggarannya itu nggak main-main loh Mas. Berapa ini disebutkan 50 juta euro dalam 1 tahun. Itu kemarin saya kalikan 16.000 ya. Saya nggak tahu 1 euro sekarang berapa, cuman saya kalikannya ke dolar, 1 dolar 16.000. Itu kemarin 884 miliar rupiah setahun. Setahun dari pemerintah ya? Dari pemerintah. Nanti di tahun 2024, ini kali ini artikelnya 2023, di 2024 ini sama dia menganggarkan 778 miliar untuk pembelian buku untuk diberikan kepada anak-anak dibaca. Sama 2025 dia juga sudah menganggarkan sebanyak 500 juta kron Swedish ya, atau 778 miliar, luar biasa kan. Wah itu gitu. Jadi apa ya, pengingat atau jadi PR nih buat pemerintah kita dan terutama orang tua nih. Jadi bahwa pemakaian gadget itu buat anak-anak tuh ternyata nggak bagus, karena di negara-negara maju malah mengimbau atau mengeluarkan peraturan membelikan buku buat anak-anak kita gitu Mbak. Ya. Nah akhirnya kita aplikasikan Mas, sekarang SMA Budi Mulia 2 tidak lagi menggunakan iPad, tapi kita rubah anak-anak gimana ya supaya punya pengalaman dalam hidupnya, meski itu hanya 3 tahun di SMA, itu akan menjadi pengalaman yang membekas seumur hidup mereka, yaitu pernah baca buku beneran. Buku beneran ya, saya bilangnya buku beneran, jadi bukan komik Shinchan atau komik apa ya, maaf ya. Tapi buku bener-bener real book, ada istilah real food, ini ada real book. Nah, itu yang membuka wawasan kita, kemudian memberikan kita itu dentuman-dentuman dalam hidup yang bikin kita, kita bisa jadi problem solver akhirnya.
Maksudnya adalah ketika kita baca buku kita sudah immersed in it, kita benar-benar seperti diving into these pages gitu ya. Itu kita melihat oh ternyata tidak hanya menimbulkan kreativitas kita akan lebih banyak, tapi juga empati. Nah, nggak cuma empati tapi juga motivasi, inspiration, dan juga setelah kita baca buku, real book itu biasanya loh kita tuh akan selalu kemudian dipenuhi dengan ide-ide. Ide-ide yang bermunculan tuh banyak sekali. Jadi benar-benar mengasah otak anak tuh jadi tajam. Makanya akhirnya kita putuskan untuk SMA Budi Mulia 2 di tahun pertama itu mereka akan membaca di luar buku mata pelajaran. Buku mata pelajaran pastilah ya. Wajib ya. Kita kan pakai buku-buku Cambridge. Tapi juga harus ada real book tadi. Nah, di setiap subjeknya di grade 10 itu sudah kita kurasi buku-bukunya, Mas. Jadi memang guru-guru kemarin wajib baca dulu, kita brainstorm, kita bedah buku. Nah, ini buku-buku yang akan kita baca. Sebelum masuk ke masalah buku, Mbak. Berarti kan tadi menghapus gadget atau tablet ya di sekolah itu benar-benar nanti nol tablet, nggak ada sama sekali memakai gadget atau seperti apa, Mbak? Apa masih ada hybrid sedikit gitu atau seperti apa? Ya kalau presentasi tentu pakai PowerPoint di screen ya kan. Ya. Tapi kan tidak lagi memakai gadget yang bisa secara personal gitu. Artinya fasilitas itu dihilangin, Mbak ya. Betul. Kita anggarkan ke buku-buku. Jadi untuk kelas 10, 11, 12. Jadi perlu diketahui nih Sobat Republika bahwa sebelumnya ini BMD spesiali SMA BMD menganggarkan iPad. untuk memakai iPad ya tablet. Selama 4 tahun, tapi mulai tahun 3 tahun. 4 tahun ya udah berjalan. Nah, mulai tahun ini anggaran itu akan dialokasikan ke buku. Gitu. Buku-buku kita juga kebanyakan banyak yang import. Jadi juga nggak murah ya, Mas, gitu kan. Karena buku-buku berbahasa Inggris dipilihkan, Mbak ya, sama BMD ya. Kita kurasi betul-betul. Mana yang pas kayak misalnya kelas bahasa Inggris itu wajib membaca 1 novel selama 1 tahun. Nah, novel-novel itu apa gitu, nggak asal-asal kita pilih novel ya. Jadi novel ini yang based on Palestinian struggle. Jadi karena untuk kelas bahasa Inggris itu di BMD itu dibagi 3 level, ada advance, intermediate, dan beginner. Makanya itu juga harus ada novel yang sesuai dengan tingkatannya. Kayak di advance-nya mereka akan baca Morning in Janins ini by Susana Abul Hawa. Kemudian nanti untuk intermediate-nya baca Tasting the Sky sama A Piece of Little Ground. Itu juga menceritakan tentang perjuangan anak-anak kecil di Palestina melawan genocide ya, melawan penjajahan gitu. Sehingga anak-anak SMA Budi Mulia 2 yang kebanyakan menengah ke atas itu betul-betul bisa timbul empati ya. Empati itu yang kita harapkan dari setelah membaca salah satunya novel dari bahasa Inggris. Atau misalnya gini, Mas, ini ada buku juga yang akan dibaca di kelas ekonomi. Nah, ini selama 1 tahun maksimal 6 bulan ya, harusnya 6 bulan tuh harus selesai di grade 10. Ini tuh dia penulisnya Nobel Prize winner Muhammad Yunus. Ini benar-benar sebuah solusi dari sebuah problema kemiskinan di sebuah negara yang berkembang gitu. Dan ini bisa diaplikasikan di Indonesia sebenarnya. Jadi ini membuka wawasan anak ketika nanti besok mereka menjadi entrepreneur. Mereka juga memikirkan what is for the society. Ini kan ceritain tentang bagaimana bikin bank tapi yang tidak merugikan orang. Bank yang bisa menumbuhkan perekonomian dari orang yang nggak punya, jadi mereka punya penghasilan sendiri dan lain-lain gitu. Jadi ini menurut saya benar-benar applicable lah for real life. Gitu. Atau buku misalnya di kelas bisnis mereka akan membaca buku business studies. Business studies-nya si Steve Jobs, bagaimana dia dulu berkali-kali gagal, bahkan dia punya perusahaan sendiri tapi dipecat dari perusahaannya dia sendiri. Coba bayangin, Mas. kita diriin perusahaan, kita dipecat dari perusahaan itu sendiri, tapi dia nggak lengah. Tapi dia malah bisa maju dan lain-lain. Nah, ini juga misalnya di kelas olahraga itu mereka akan baca I Hate Diet. I Hate Diet-nya Yulia Baldskun. Jadi si anak-anak ini biasanya kalau di olahraga kan teorinya gitu-gitu doang ya. Nah, ini akan diajarin bagaimana kita bisa hidup sehat tapi forever gitu. Nggak cuman buat ngurangin berat badan, tapi bagaimana kita bisa merubah lifestyle kita sejak kita remaja sampai nanti di akhir hayat kita. Kayak gitu. Di kelas fisika akan baca buku Carl Sagan, Cosmos, kemudian
banyak deh mas, satu-satu Iya, nggak iya. bisa saya sebutkan. Tapi Ada berapa juga buku Pak totalnya? di ini nanti di kelas 11 mereka akan baca bukunya M. Natsir. Kemudian untuk PPKN mas, PPKN itu kita dulu ada kelas PPKN ya. Iya, Nah sekarang juga masih ada. masih ada. Jadi mereka akan baca bukunya Cakrawala Islam oleh Pak Muhammad Amin Rais. Dan di kelas sosiologi mereka akan baca Lembaga Budi dari Buya Hamka mas. Kemudian untuk kimia mereka akan baca Ibnu Sina, biografinya Ibnu Sina. Untuk Indonesia, bahasa Indonesia mereka juga akan membaca satu novel tiap tahunnya. Ini ada novel Malam-Malam Terang di grade 10. Bukunya Mbak Tasnim itu ya? Ini kebetulan saya yang nulis sendiri gitu. Sama Tapi Mas. ini juga kita kurasi cocok nggak Iya. untuk grade 10. Kalau nggak cocok ya jangan. Tapi ini menceritakan tentang perjuangan anak SMA yang bisa dapat beasiswa sampai ke luar negeri. Jadi kayaknya cocok untuk grade 10 SMA gitu. Oke. Terus terkait dengan persiapannya gimana Mbak? Ini kan baru mau tahun ini ya diterapkan Ya ya. insya Allah Juli nih mas. Ini Gitu. guru-gurunya udah harus baca dong berarti. Semua udah 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 harus baca kalau bisa sampai 3 kali ya. Jangan sampai sekali doang. Dan mereka udah harus punya semacam ulasannya sendiri, reviewnya sendiri. Bahkan sudah memiliki pegangan nanti pertanyaan yang mau diberikan kepada anak apa, diskusinya di kelas seperti apa, diselesaikan dalam kurun waktu berapa bulan. Iya, iya. Itu udah harus punya. Terus tanggapan orang tua gimana Mbak mengenai kebijakan baru ini gitu? Ya senang ya. Senang ya? Senang ya. Karena ini menurut saya dan menurut orang tua kebanyakan ini out of the box. Oke. Out of the box. Out of the box ya. Out of the box Artinya gitu. belum diterapkan di kebanyakan sekolah-sekolah Belum. yang pakai jargon internasional gitu ya. Belum. Kayaknya ini termasuk pertama ya sekolah internasional yang menghapus pemakaian tablet. Iya. Cuman ya itu Mas, jadi memang startingnya itu harus dari guru-gurunya dulu. Iya. Nah benar, gitu, dari guru-gurunya juga harus menguasai buku. Jadi kita persiapannya memang beberapa bulan sebelum Juli itu semua guru diwajibkan membaca. Kita ada kelas discussion and brainstorming. Dari gurunya insya Allah itu bisa menginspirasi si anak gitu. Terus orang tua juga harus ini juga punya mindset yang sama Mbak. Artinya, Bahkan orang tua kita ajak baca bukunya bareng Oke. gitu. Jadi nanti kalau orang tua menginginkan untuk baca buku yang mana, kita bisa kasih bukunya gitu. Gitu. Jadi mereka juga bisa mendampingi, bisa buat bahan diskusi di meja makan sama anak-anaknya. Ya kan? Iya, iya. Gitu. Kebanyakan berbahasa Inggris ya karena emang Enggak 50-50. Oh, 50-50 50-50 ya. karena emang anak-anak di sini memang bilingual ya, artinya juga Ya, memakai kelas kita udah kelas bilingual bilingual ya. Oke. Terus kalau berdasarkan riset dari teman-teman Budi Mulia gitu, apakah memang menghapus pemakaian tablet ini bisa menghilangkan kecanduan dan dampak-dampak negatif lainnya Mbak, terkait dengan mungkin selama ini ada kasus-kasus seperti itu yang mungkin di sini terjadi kan, sekarang lagi marak tuh isu depresi atau isu mental health gitu Iya, ya. iya. Di situ di sini pernah terjadi nggak Mbak atau gimana cerita? Ada juga ada kasus? pastilah ya gitu. Hmm. Makanya kita berusaha Mas, kalau misalnya di rumah udah menjadi tanggung jawabnya orang tua, 8 jam di rumah kan, dari jam 4 sore sampai ibaratnya jam 10 ya, atau jam 11 dia tidur, atau mungkin jam 9 itu adalah tanggung jawab orang tua. Dia malam bangun sampai subuh itu tanggung jawab dia sendiri karena dia tidur ya. Nah, yang di sekolah ini kan tanggung jawab kami. Yeah. Makanya kami harus lakukan yang terbaik kan, yaitu dengan gadget tadi. Jadi gadget hanya untuk kelas komputer, kelas desain sama kelas coding. Tapi di luar itu benar-benar kita maksimalkan semuanya di buku. Dan ada riset juga kok Mas, kalau kita itu membaca buku bukan dari e-book ya, tapi dari ini loh, pergerakan kertas seperti ini. Misalnya kita habis dari buku, kita baca satu kertas, kita satu kertas ini ternyata juga ada risetnya. Itu untuk kita tuh release the stress. Release the stress. Udah gitu ada kepuasan tersendiri dibanding kita baca e-book Mas yang hanya gini. Nah, ini juga seperti ini tuh ternyata tingkat konsentrasi kita akan jauh lebih baik. Dan ini tuh ada konteksnya, kita jadi ingat, oh itu kemarin halaman di bawah ini. kanan seperti Oke, itu. ya. Itu kita tuh ada Yang ada lekuknya atau dilipat gitu ya. misalnya. Ada konteks yang membuat kita jadi lebih deep understanding. Makanya ada istilah namanya deep reading kan. Nah, ini yang akan kita benar-benar ya, harapannya itu semakin mereka lebih banyak ke buku, less gadget, tentunya depresinya berkurang karena ini tadi kan stress releasing Stress gitu. release, ya. Itu menurut riset loh Mas ini Iya, saya iya. baca.
Iya. ininya ya, saya ada artikelnya. Artikel dari Republika bukan, Mbak? Bukan. Ini ya. Eh, nih, study show a range of psychological benefits from book reading. Gitu. Reading can increase your capacity for empathy through the process of seeing the world through a relatable character. Nih, reading has been found to reduce stress as effectively as yoga. It is being prescribed for depression, a treatment known as bibliotherapy. Wah, Gitu. ada risetnya ya, jadi emang nggak main-main ini, memang kebijakan yang berbasis riset gitu ya. Dan ini Mas, sekarang semakin kesini tuh kan tingkat literasi anak tuh semakin menurun ya, karena kan mereka tuh on the screen, on Iya, social media the whole time. Iya betul. Banyak hasil-hasil yang membuktikan bahwa reading mereka menurun, literasi mereka menurun, itu kan karena scrolling on social media. Dan itu kan sebenarnya nggak sehat ya, ketika kita scrolling terus mata kita nggak sehat. Dan jenengan tadi juga menyampaikan soal depression tuh benar, karena biasanya mereka kalau on the gadget, on social media itu mereka jadi FOMO kan. Fear of missing out. Exactly. Yeah. Nah, jadi kita mengurangi lah yang FOMO-FOMO gitu. Iya, Kita kasih mereka real information, apalagi kalau sosial media dan internet belum tentu semua informasinya valid. Iya, betul. Kalau di buku insya Allah lah udah inilah established benar melalui gitu. kurasi yang dan pemikiran yang panjang biasanya. Gitu Mas. Jadi memang semoga ya kita bisa membantu mendidik anak-anak kita. Kewajiban kita 8 jam di sekolah ini, membantu orang tua, memberikan mereka yang terbaik, less screen. Terus kebijakan ini apakah nanti sudah final, apa mungkin masih bisa diterapkan dikaji ulang di masa depan gitu? Tergantung sih, kalau mau mengkaji harus ada ininya juga kan, pros and cons-nya. Iya. Kalau nanti ternyata banyak prosnya, kenapa dikaji gitu, maksudnya terusin aja justru. Selama ini ada kayak komplain gitu dari orang tua, kan ini udah zamannya, kalau nggak mungkin nggak pakai gadget gitu, udah zamannya internet gitu. Itu selama ini ada nggak komplain-komplain dari orang tua, ini kayaknya kok malah nggak realistis nih BMJ Bertanya gitu. sih Mas, bertanya. Seperti misalnya kenapa anak di SMP kita itu kan nggak boleh bawa handphone. Oke. Kenapa SMP, SMA? SMP yang nggak boleh bawa SMP nggak handphone. boleh ya. Kecuali hanya untuk cari ojek ya. Pokoknya kalau bawa handphone untuk SMP, karena usia mereka tuh masih fragile ya, 13 tahun sampai 15 tahun tuh usia paling fragile. Tidak seharusnya mereka tuh diberi akses handphone the whole time ya. Jadi kami tuh percaya itu, sebenarnya Budi Mulia II tuh percaya itu, tapi kan masalahnya tidak semuanya bisa melakukan itu, ya kan? Tidak semua orang tua bisa melakukan itu. Makanya anak dikasih HP 24 jam. Nah, tapi kalau di sekolah itu totally no handphone. Itu ketika itu juga orang tua bertanya saja. Tapi ketika dikasih penjelasan based on research, based on evidence, itu mereka orang tua tuh sebenarnya malah berterima kasih. Oh, ini bener yang seperti ini gitu. Oke, itu. Berarti tetap menerima masukan dan misalnya nanti sesuai kebutuhan aja Mbak ya, kalau di masa depan kira-kira masih dibutuhkan ya nanti mungkin bisa di provide lagi gitu. Ya, kita tetap pakai internet, kita tetap pakai gadget, tapi tadi hanya di kelas-kelas yang membutuhkan saja, gitu. Tidak di semua kelas. Oke. Kalau dari murid-muridnya sendiri gimana Mbak? Mungkin yang udah kelas 2 nih, mungkin kemarin kelas 1 masih pakai tablet, sekarang udah kelas 2 tiba-tiba dihilangin atau gimana? Yang kelas 2 sama kelas 3 ini ada progresnya ya untuk diturunkan gitu, tapi nggak langsung jeglek, nanti mereka kaget. Jadi tetap di kelas 11 kita kasih 2 buku dulu gitu. I Hate Diet di kelas olahraga, sama kelas sejarah itu M. Natsir. Tapi yang kelas 10 itu memang karena ini anak-anak baru ya gitu, dia sama sekali tidak megang iPad, lebih mudah untuk dikondisikan. Gitu. Jadi yang kelas 2, kelas 3 tetap memakai tablet tapi dikurangin. Durasinya di sekolah begitu ya. Oke Mbak, sekarang saya mau bahas masalah bukunya nih Mbak, pemilihan dari buku-buku ini yang sebanyak berapa tadi Mbak? Kalau yang grade 10 tuh 8 ya, 8. Tapi beda-beda ya setiap kelas, setiap jenjang ya. Beda. Itu pemilihannya gimana Mbak kemarin?
apakah memang ada semacam riset begitu atau Ada ya? ada dibantu sama guru-guru Sama juga, guru-guru ya. sama tim akademik juga. Mm-mm. Kita researchnya one book by one book, kita telaah betul-betul ini cocok nggak dengan kelas ini, kalau ini nggak cocok ya jangan, seperti itu. Waktu itu apakah sempat memakai semacam studi ke Swedia misalnya, lihat ke sana gitu? Enggak, cuma ini aja ya informasi. Tapi memang guru-guru kita kan bookworm ya. Oh gitu. Ya, jadi gampang kalau pas kita mau menentukan buku, insya Allah guru-guru kita diskusi buku apa yang paling cocok. Nah, dari situ aja insya Allah udah bisa. Dan tentunya dengan tambah bacaan literatur kita juga kan. Nah, itu yang itu memang menentukan. Awal guru-gurunya dari awal memang seperti itu? Apa kultur yang dibangun di Budi Mulia 2 yang mengharuskan mereka baca buku gitu, Mbak? Iya, dari dulu kita mengharuskan guru kita itu suka baca buku. Gitu. Oke. Budaya yang menarik ya. Ada buku wajib baca juga, buku yang wajib dibaca di guru-guru kita juga ada. Apa itu, Mbak, gurunya? Buku-bukunya tulisan founder Budi Mulia 2. Pak Amin. Iya. Dan gitu. Termasuk Mbak Tasnim ya bukunya. Oke. Ini Mbak, saya pengen tahu nih perkembangan Budi Mulia nih, yang sudah lahirnya sejak tahun 87 ya. Betul, artinya betul. Udah 37 tahun. 37 tahun lalu ya, hampir seusia Mbak Tasnim ya. Iya, saya 38. Jadi emang 1 tahun lebih tua daripada BMD. Tapi enggak lulusan Budi Mulia kan? Oh, lulusan saya. Lulusan ya? Iya. Oke. Iya, lulusan. Apa Mbak? TK-nya. Oh, TK-nya waktu itu di Budi Mulia. Waktu itu belum ada SD. Oke. Gimana Mbak perkembangan? Katanya mau bangun sekolah AI ya. Nah, itu mungkin perlu dibocorkan ke Sobat Republika yang pengen tahu perkembangan Budi Mulia yang mau dibangun. Ya, jadi ini berdasarkan mimpi atau big dream dari founder Budi Mulia 2 Bapak Amin Rais. Dari dulu pengen kalau bisa tuh ada orang Islam yang secara sains itu tuh maju. Jadi kalau kita dengar Steve Jobs dengan Apple-nya, Elon Musk dengan Tesla-nya, ya kan, dengan perjalanan dia roket dia menuju ke Mars, kok nggak ada ya yang orang Islam gitu loh. Nah, terus apa yang bisa kita perbuat? Kita sebagai instansi pendidikan apa yang bisa kita perbuat? Nah, kemudian kita akhirnya memutuskan kenapa kita nggak berani bikin sekolah tinggi yang memang dia lingkupnya itu fokusnya di sains gitu. Nah, sains yang kita ambil itu artificial intelligence. Jadi insya Allah 2025 nanti kalau tidak ada halangan, izin bisa keluar, Budi Mulia 2 akan mendirikan sebuah sekolah tinggi. Tapi kita bukanya politeknik. Jadi nanti lulusannya itu sarjana terapan. Bukan hanya sarjana tapi sarjana terapan. Sarjana terapan ini di kampus itu 70% praktek, 30% teori. Nah, kalau sarjana itu kan kebalikan mungkin ya. Kalau sarjana terapan itu 70%-nya praktek. Nah, kita akan membuka prodi Artificial Intelligence and Robotics, prodi Cyber Security, dan yang satu lagi rekayasa perangkat lunak. Jadi gimana sih Indonesia itu bisa punya, mohon maaf nyebut merek, Instagram versi kita sendiri, TikTok versi kita sendiri, chatting WhatsApp versi kita sendiri, yang Islami. Jadi kita kepikiran kemarin mau bikin salah satu aplikasi chat yang nanti insya Allah juga bisa dari Politeknik ini dimunculkan ya, itu yang santun gitu loh. Bagaimana sebuah aplikasi chatting itu ketika kita lagi jenuh atau marah atau emosional sama seseorang, kita mau nulis sesuatu yang nggak baik, itu udah ke filter. I'm sorry, this is a bad word. Do you really want to send this bad word? Misalnya gitu. Terus kita tetap maksa untuk send ya, itu nggak akan terkirim. Nah, misalnya hal-hal seperti itu. Atau kita misalnya punya Instagram versi orang Muslim Indonesia gitu ya. Kalau itu saya bayangin kalau itu bikinan kita sendiri dan itu versinya Muslim kan, otomatis konten-konten yang ada di situ akan terkurasi ya, yang cocok untuk umur segini tuh yang mana ya. Tentunya ini ada kerjasama dengan Kementerian Keminfo juga ya pasti ya. Tapi kalau dari anak mudanya sudah bisa bikin aplikasi yang sesuai dengan kultur kita, kan luar biasa gitu loh. Jadi itu harapan kita. Harapannya nggak ada lagi tuh di
di ban apa namanya konten-konten Palestina, terus kemudian Itu dia. di apa namanya suspend sama salah satu platform global itu ya. Ya, jadi mimpinya tuh anak-anak nanti di lulusan sarjana terapannya Politeknik Budi Mulia 2 Artificial Intelligence ini tuh benar-benar langsung bisa punya perusahaan sendiri, dia punya startup sendiri gitu kan, di 6 bulan semester awal dia masuk kampus, Mas. Dia langsung punya produk sendiri. Gitu. Konsepnya politeknik ya, artinya Politeknik. apa namanya untuk lulusan SMA ya, nanti harapannya nanti dari lulus BMD Langsung ke situ. lanjut ke situ Iya. gitu ya. Oke, menarik sekali Mbak Tasnim waktunya. Terima kasih atas waktunya bersama program interaksi Republika. Sobat Republika, itu tadi perbincangan saya yang menarik tentang sekolah tanpa gadget dengan Direktur Akademik Budi Mulia 2, Mbak Tasnim Fauzia Rais. Sampai jumpa di program interaksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Tasnim. Makasih, Mas.